Selamat sore, Kang Fakih. Sore. Kalau ke Pak Kiai harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak sih? Waalaikumsalam. Piringnya saya latih untuk panas ini. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, Kang Fakih merupakan founder atau pendiri dari Mubadalah.id ya, yang merupakan media Islami dengan fokus pada perjuangan relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Kang Fakih juga merupakan ulama lulusan Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, juga lulusan Universitas Damaskus Syria. Nah, beliau adalah salah satu wakil ketua Yayasan Fahmina, dosen di YIN Syekh Nurjati Cirebon dan ISIF Cirebon. Nah, Kang, dari obrolan-obrolan tadi ya dengan tiga perempuan hebat kita, ada nggak sih Kang kisah inspiratif gitu ya mengenai perempuan bekerja dalam sejarah Islam kita? Ya, sebenarnya inspirasi itu kalau sekarang kan sudah kita dengar sendiri itu dari Nura, dari Hana, dari Kalis, semua contoh-contoh model yang disampaikan oleh ketiga narasumber itu sudah ada pada masa Nabi, termasuk juga apa yang diceritakan tentang ada istri yang bawel. Itu kalau istri bawel kita anggap sebagai, atau istri yang meminta, menuntut, dan memastikan itu terjadi antara suami istri kesalingan kan sudah terjadi pada masa Nabi juga. Kalau sesuatu yang terjadi pada Nabi dianggap sebagai sunnah kan artinya sunnah gitu, seperti itu. Jadi apalagi misalnya tadi bekerja itu kan ya saya kira kita harus sadar ya dalam konteks keislaman, bekerja itu kan tidak hanya hal-hal yang berarti finansial. Tadi kan ada bekerja yang secara reproduksi, mengelola uang juga itu harusnya kan bekerja juga. Dan supporting system tidak hanya perempuan, juga laki-laki. Ceritanya Mbak Hana itu kan seperti itu. Dan ini ada terjadi pada masa Nabi, laki-laki jadi supporting system gitu, perempuan bekerja di publik secara finansial atau bekerja mengelola hasil, atau laki-laki mengelola hasil. Kan bekerja itu kalau kita kembali kepada ayat Quran, misalnya kan kata-katanya kan amilah. Amilah itu ya ada 200 lebih kata atau ayat dalam Quran, atau kata-kata kasaba itu adalah arti yang tidak hanya finansial, tetapi aktivitas manusia yang alami, bahwa manusia kalau punya anggota tubuh ya dia pasti melakukan sesuatu, dan itu adalah bekerja. Dan selama itu baik untuk kebaikan, yaitu ibadah, itu adalah jihad dan lain sebagainya. Dan bekerja itu ya ada yang finansial atau produksi menghasilkan uang, ada yang reproduksi mengelola uang yang ada. Itu pekerjaan yang tidak mudah juga, itu tidak semua bisa, perlu keahlian. Dan tidak hanya ini, harus catat juga, tidak hanya contohnya orang tuanya Kalis, juga sama orang tua kita juga begitu. Tidak hanya perempuan yang tidak dapat pekerjaan di publik misalnya, banyak laki-laki tidak dapat pekerjaan di publik. Nah, cuma problemnya adalah lo dipaksa harus ada, sehingga sepertinya kalau melakukan kerja di domestik tidak bekerja. Padahal itu juga bekerja gitu loh. Kita harus sama-sama mengapresiasi pekerjaan apapun, baik finansial, produktif, reproduktif, lalu sosial. Nah, Kalis mungkin belum nyebut juga tuh bahwa pekerjaan sosial di Indonesia banyaknya minta ampun. Itu tidak, kerja sosial tidak hanya soal kerja-kerja misalnya membangun rumah orang atau got, tapi termasuk tahlil itu kan sosial juga itu, karena mengurangi waktu istilah kalian tadi. Tapi kalau kita bilang kohesi sosial, itu pertemuan-pertemuan adalah pekerjaan menurut saya. Ada pekerjaan produktif, reproduktif, sosial, bahkan spiritual. Spiritual dalam arti membuat seseorang memiliki ketangguhan diri ya, untuk bisa ziarah misalnya, untuk bisa belajar misalnya, itu juga saya kira bekerja. Nah, karena itu seperti ya disampaikan oleh Mbak Ana, bahwa yang penting itu adalah kesalingan nantinya, saling memahami, saling berbagi, saling mengerti, saling mendorong. Yang penting tidak ada yang narasi keagamaan yang melarang perempuan untuk bekerja A karena dianggap tidak kodrat misalnya, itu problemnya di situ. Atau melanggengkan bahwa si perempuan harus demikian, laki-laki harus demikian. Padahal kapasitasnya tidak demikian misalnya, atau potensinya atau peluangnya. Nah, sekarang itu kan banyak sekali, tidak hanya laki dan perempuan. Sudah sekolah S3 sekalipun, nggak ada peluangnya, Kalis. Nggak ada. Jadi dosen itu kalau bukan PNS, di Indonesia itu Masya Allah.
itu gajinya sudah apa namanya dibayar 1 tahun 1 kali, dan itu 1 jam paling 30-40 ribu, itu sudah S3 loh itu misalnya. Jadi ini problem sosial bersama, karena itu ya tentu saja perlu diupayakan terus, tetapi untuk mengatakan misalnya contohnya bapaknya Kalis tadi yang itu dialami oleh mertua saya juga, orang tua saya juga, itu kalau dibilangnya harus bekerja, nggak ketemu pekerjaannya. Pekerjaan mertua saya misalnya menjahit misalnya. Menjahit itu berapa sih dapat uangnya itu? Sehebat-hebatnya penjahit kalau di kampung ya segitu dapatnya gitu loh. Nah, kalau akhirnya tuntutannya besar ya harus dengan cara lain, misalnya ibunya ikut bekerja. Sama-sama bekerja. Nah, ketika sama-sama bekerja, maka yang diperlukan adalah kesalingan. Jadi dalam konteks perempuan bekerja, sesungguhnya faktanya sudah banyak, presiden pada masa Nabi banyak, ayat Qur'annya juga banyak, karena ayat Qur'an itu kan ya bicara wahai manusia bekerja. Perempuan kan manusia. Atau perempuan bukan manusia, kecuali kita bilang perempuan bukan manusia, ya berarti nggak dipanggil sama Qur'an. Qur'annya bilang semua orang, bahkan ada kata-kata man amila solehan min zakarin au unsa. Itu jelas-jelas siapa yang bekerja secara baik, laki-laki maupun perempuan, kan dipanggil. Nah, artinya kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu melarang perempuan bekerja, ya saya ragu dia orang Islam, dalam konteks bisa memahami Quran secara utuh ya. Pada masa Nabi kita punya Khadijah misalnya, yang justru semua tahu yang mendatangkan uang dalam kehidupan Nabi di Mekah itu semua dari Khadijah. Apa pekerjaan Nabi? Semua tahu Nabi tidak punya pekerjaan. Secara finansial ya, secara finansial itu selesai ketika sudah menikah, selesai. Sebelum menikah bekerja dengan Khadijah. Setelah menikah nggak ada satupun riwayat bahwa Nabi itu punya pekerjaan, tidak petani, tidak pedagang, tidak pekerja, tidak ada. Ya semua dari Khadijah. Jadi presiden kita sudah cukup banyak. Bahkan perempuan yang menjadi tulang punggung dalam arti kepala keluarga pada masa Nabi juga kita punya. Kita punya nama Ro'itoh, kita punya nama Zainab As-Saqofiyah, di mana dia yang bekerja untuk jualan di pasar, perempuan yang punya kebun, perempuan yang kaya raya. Itu saya kira contoh kita. Ummu Syurek itu terkenal sekali kaya raya, bahkan ya uangnya didedikasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kalau sekarang budaya mungkin, karena rumahnya itu menjadi tempat berkumpulnya orang untuk membaca syair, membaca Quran, membaca hadis. Itu kan Ummu Syurek terkenal. Nah, artinya bahwa kalau kita kembalinya kepada fakta-fakta di lapangan, ayah ibu kita gitu, kemudian teman-teman kita, sekarang juga narasumber kita semua, yang semua adalah muslim gitu, itu kan sudah jelas sekali kalau kita bilang al-urf wa adat, misalnya al-adat muhakkamah, bahwa adat itu bisa menjadi sumber hukum. Apalagi kalau kita ya kembali kepada ayat-ayat Quran yang mengajak, meminta, atau menganjurkan manusia untuk bekerja, untuk mencukupkan kebutuhannya sendiri, jangan minta-minta. Itu kan hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Mencontoh kepada orang-orang yang mampu mandiri, walaupun tidak semua orang bisa mandiri karena proses dan lain sebagainya. Tapi kan intinya idealnya adalah ya mandiri, idealnya bisa bekerja secara finansial dan lain sebagainya. Dan itu presiden kita banyak sekali. Jadi sesungguhnya sih menurut saya secara normatif tidak ada halangan. Secara faktual juga tidak ada halangan. Kan problemnya di narasi. Problemnya di norma-norma gender, kalau istilahnya Nura tadi. Norma yang sedemikian rupa yang kadang-kadang bisa jadi itu problemnya adalah orang pengen shortcut, atau bahasa ekonominya itu kan dengan modal sekecil-kecilnya memperoleh hasil sebanyak-banyaknya gitu. Nah, karena itu relasi itu timpang. Laki-laki yang merasa bisa ngatur akan ngatur dengan modal yang kecil bisa dapat banyak. Padahal bisa jadi nggak begitu. Dengan asumsi perempuan tidak boleh ini dan itu, dia bisa dapat pekerja rumah yang murah, misalnya tidak dibayar. Padahal bisa jadi justru akan menghalangi akses sosial yang lain. Dukungan atau membangun peradaban yang lain. Yang ini yang akhirnya dikeluhkan, di mana banyak kekerasan, banyak ketimpangan, banyak kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya. Nah, karena awalnya mungkin mengasumsikan dengan perempuan taat, dilarang bekerja,
maka keluarga akan semangat, mungkin bisa jadi akan harmonis, akan sedikit modal untuk memperoleh lebih banyak. Nah, padahal prakteknya justru menghadirkan mudorot lebih banyak, di mana perempuan lebih rentan, mudah disakiti, mudah dijadikan korban, lalu membesar, lalu kemudian terjadilah ketidakpuasan yang bisa jadi perceraian, bisa jadi konflik, bahkan tidak menutup kemungkinan seperti kata Kalis, lalu ekspresinya itu menjadi anggaplah ekstremis gitu, mencari ruang lain yang lebih membuat dia bisa melakukan sesuatu yang dilihat oleh banyak orang padahal itu destruktif. Jadi gitu, Alif, kira-kira ya, saya pikir apa yang telah disampaikan oleh teman-teman itu kalau menggunakan bahasa agama, bahasa dalam agama itu nanti bermanfaat. Ini kan memberikan manfaat semua, berkontribusi, memberi kontribusi semua. Hadis mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas gitu. Kan bekerja itu dalam upaya tidak hanya seperti kata Nura soal finansial, tapi juga soal ekspresi, soal nanti istilah bekerja juga jangan hanya berpikir tadi ya, bekerja di sebuah lembaga lalu dapat uang gitu. Tapi kan artinya mengekspresikan, mengartikulasikan, berjejaring, bersosial gitu. Itu bagian dari bekerja yang bisa jadi mungkin untuk orang tertentu tidak mendapatkan uang, tapi dia menjadi supporting system dari keluarga lain sehingga dia memperoleh uang dengan cukup gitu. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin kakaknya, mungkin anak paman, bahkan atau yang lain. Pasti ada dalam sebuah keluarga itu seseorang yang pada akhirnya yang menjadi supporting system gitu, atau satu sama lain menjadi supporting system melalui pendidikan-pendidikan yang kesalingan, yang kerjasama, yang dan lain sebagainya. Ya, dalam konteks bekerja dalam konteks mencari nafkah gitu ya kan ya. Di masyarakat kita masih ini nih. Kalau perempuan mah bekerja tuh ya karena ini aja gitu, mengaktualisasi diri gitu. Nah kalau laki-laki bekerja itu ya sebagai kewajibannya mencari nafkah itu gimana tuh Kang? Definisi soal mencari nafkah itu ya kewajiban. Ya itu yang saya bilang sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau kita bilang misalnya mencari nafkah itu kan artinya memenuhi kebutuhan, itu kan yang dipanggil manusia. Man kharaja min baitihi yas'a li auladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar rumah untuk mencari hal yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya, maka dia dalam sabilillah kan siapapun. Nah sesungguhnya maka siapapun yang keluar untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya, mau laki mau perempuan, itu diapresiasi oleh Allah. Tetapi dalam norma di mana mengasumsikan bahwa ada relasi yang satu lebih penting, yang satu tidak begitu penting, yang satu harus di publik, yang satu harus di domestik, maka terjadilah norma-norma adi. Nah, tentu saja ya kalau mengikuti Mbak Nur kan keadilan hakiki itu kita harus sadar pada saat di mana perempuan hamil dan melahirkan itu tentu harus ada perlindungan. Karena sekuat-kuat perempuan pasti ketika hamil melahirkan itu mengalami sesuatu yang bisa jadi secara fisik tidak punya kemampuan sebagaimana sebelumnya untuk bekerja maksimal misalnya, atau paling untuk dilindungi. Nah, untuk konteks itulah maka laki-laki diwajibkan lebih dulu dibanding perempuan untuk memastikan perempuan ketika hamil terlindungi, tercukupi gitu. Jadi awal normanya sebenarnya itu. Awal normanya itu kenapa laki-laki duluan? Karena asumsinya satu, secara sosial dia lebih mudah. Yang kedua, secara biologis laki-laki tidak akan pernah punya halangan atau potensi untuk hamil dan melahirkan. Jadi perempuan kalau nanti hamil maka harus ada yang melindungi, harus ada yang memastikan nafkahnya. Nah maka laki-laki lah didorong. Nah, cuma ini lalu kebablasan akhirnya menjadi norma umum. Generalisasi siapapun gitu perempuan, ya. Siapapun laki-laki. Sehingga akhirnya lalu perempuan dilarang, tidak baik, tidak wajib, bahkan kadang-kadang dilecehkan, disalahkan ketika terjadi kekerasan di luar, dibilang ya salahnya sendiri perempuan bekerja, makanya terjadi kekerasan di luar.
Padahal di dalam pun banyak perempuan mengalami kekerasan, nggak dibilang salahnya sendiri. Nah, Kalis bilang tadi, banyak sekali perempuan menjadi istri atau ketika menikah justru mengalami kekerasan. Apa kita bilang salahnya sendiri menikah? Salahnya sendiri ada pernikahan. Kita kan nggak begitu. Nah, karena itu menurut saya ini menurut saya ya bukan soal pernikahannya, bukan soal perempuan yang bekerja di rumah, bukan soal perempuan bekerja di luar rumah, tapi soal cara kita memandang orang lain. Apakah bermartabat atau tidak? Apakah boleh kita lakukan kekerasan atau tidak? Nah, karena kekerasan bisa terjadi dimanapun, bahkan di tempat-tempat yang kita asumsikan suci, sakral, seperti masjid, seperti pesantren, seperti gereja, seperti lembaga pendidikan, itu sangat mungkin terjadi. Karena itu jangan menyalahkan perempuan bekerja ketika terjadi kekerasan misalnya. Sekarang kan ada kasus tuh di Bandung itu. Perempuan diperkosa di angkot karena keluar malam jam 11. Lalu dibilang, ya makanya jangan keluar malam jam 11 gitu. Nah, perempuan keluar malam jam 11 disalahkan, laki-laki yang keluar karena memperkosa nggak disalahkan, kan lucu sekali. Kenapa tidak pemerkosa yang disalahkan? Karena Anda keluar jam 11, maka kita larang semua laki-laki keluar rumah jam 11 karena akan memperkosa. Kenapa nggak bilang begitu? Tapi begitu perempuan yang keluar diperkosa disalahkan. Nah, ini kan problem norma gitu loh. Norma di mana laki-laki selalu dianggap nggak apa-apa, nggak masalah gitu, tidak salah gitu. Sementara perempuan berpakaian apapun salah. Cantik juga salah, kata Yon Fals kan. Salah sendiri, kau cantik. Apalagi tidak cantik, lebih salah lagi. Dianggap tidak berkah, dianggap tidak macam-macam. Nah, ini kan karena problem salah kita memandang di mana perempuan dianggap sebagai sumber dari seluruh kesalahan, persoalan, dekadensi moral gitu. Itu selalu perempuan yang disalahkan. Nah, karena itu perempuan itu bekerja salah, tidak bekerja juga salah. Lihat, dicek aja. Nanti kalau nggak bekerja, disalahkan juga itu. Dianggap tidak bermanfaat, tidak berguna, istrinya nggak jelas, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini karena menurut saya problemnya ada di norma kita bagaimana memandang sosok sebagai seorang perempuan, apakah sebagai manusia atau tidak. Kalau sebagai manusia, maka jika bekerja itu baik bagi manusia, ya baik bagi perempuan. Jika belajar itu baik bagi manusia, ya baik bagi perempuan, karena perempuan adalah manusia. Saya kira tolak ukurnya itu aja. Kita setuju nggak perempuan itu manusia? Gitu. Kalau setuju, maka semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat itu sudah gugur dengan sendirinya itu. Perlu nggak perempuan itu keluar malam? Ya manusia perlu nggak keluar malam? Itu aja. Perlu apa ya? Untuk ke apotek, untuk ke pasar, bisa jadi untuk menjaga, melindungi, untuk menemui, banyak sekali gitu loh. Karena kalau karena alasannya kan perempuan kalau keluar malam bisa diperkosa, ya kalau gitu laki-laki yang keluar malam bisa memperkosa harus kita larang. Karena laki-laki juga bisa memperkosa kalau keluar malam gitu. Nah, karena laki-laki saja tidak kita salahkan, maka apalagi perempuan yang nggak boleh kita salahkan. Yang harus kita salahkan adalah sistem kultur budaya di mana kalau ada perempuan keluar malam, langsung orang mengatakan boleh untuk dijadikan korban kekerasan, atau boleh dibully, atau boleh. Dan sistem di mana tidak ada perlindungan, di angkot tidak ada upaya, tidak ada, anggaplah CCTV, tidak ada ketegasan hukum, itulah yang harus kita upayakan. Karena kalau yang disasar adalah perempuan, selalu salah, maka jangankan hanya di angkot, di rumah yang asumsinya adalah tempat berlindungnya perempuan, di situ banyak sekali angka perempuan menjadi korban kekerasan. Apakah kalau kita bilang perempuan juga tidak boleh tinggal di rumah? Tinggal di mana? Di Mars? Atau langsung kirim ke surga? Kan susah lalu. Nah, ini cara pandang inilah yang menurut saya sesungguhnya tumbuh karena berbagai faktor, terutama rasa dominasi laki-laki itu. Jadi tidak karena, kalau menurut saya tidak karena agama, tapi karena dominasi itu yang lalu nyeret agama, nyeret budaya, nyeret lagu. Dan saya juga sering baca, tidak hanya di negara-negara anggaplah Indonesia ya, problem gender itu juga di Amerika dan di London dan di mana-mana, cuma dengan struktur yang berbeda saja. Tetapi intinya masih sama bahwa perempuan di kalangan artis Hollywood juga mengalami kekerasan yang sangat lumayan, karena mengasumsikan itu perempuan itu ya harus nurut gitu loh.
harus ngikutin dan lain-lain. Ketika dia bersuara salah lagi, tidak bersuara salah lagi gitu. Nah, ini problem bersama di mana-mana. Tentu saja kita perlu modal ya. Perlu modal untuk tadi istilahnya Kalis, untuk mengkritik atau untuk mengajak. Yang modalnya punya agama, mungkin agama, yang modalnya punya budaya, yang modalnya punya hukum, punya PBB, mungkin PBB, karena setiap orang, setiap masyarakat strukturnya berbeda-beda, tetapi problem gender itu hampir merata di berbagai tempat, sekalipun tentu saja kalau ngikutin peradaban secara umum, ribuan tahun yang lalu sangat patriarki, sekarang sudah banyak capaian-capaiannya. Tetapi tentu saja kita masih perlu terus berproses agar betul-betul laki-laki dan perempuan dipandang, diperlakukan secara manusia, bermartabat, dan bisa menjadi khalifah kalau istilah Islamnya. Dan khalifah itu ya tadi berkontribusi, bermanfaat, sehingga memberikan kebaikan dan kemaslahatan, karena disitulah titik ketakwaan secara sosial. Kalau ketakwaan secara spiritual kan perasaan dia kepada Tuhan. Nah, secara sosial ya sejauh mana seseorang punya kontribusi kepada orang lain, kepada keluarga dan sebagainya. Dan itulah saya pikir tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Karena itu kalau kita ingin melihat banyak perempuan aktif berkontribusi, tentu perlu supporting system, tidak hanya orang tetapi juga nilai, budaya, kultur, norma, dan banyak yang lain. Salah satunya adalah narasi atau interpretasi agama. Baik, terima kasih Kang Fakih. Ya.